Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, luar biasa. Puji Tuhan ya, tidak ada yang sakit, sehat-sehat semua. Jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Bapak mengajak kita untuk menyerahkan kita ke dalam tangan Tuhan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Silakan didengarkan namanya ya. Andi Rahmat Hulu, Berkat Zega, Carni Gia, dan Syukur Prima Hirambanua. Hadir semua ya. Oke, kita lanjut. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk pada topik baru, Bapak akan mengulas pembelajaran kita minggu lalu tentang itu teks berita. Apakah ada anak-anak kami yang masih mengingat tentang teks berita? Jika ada, silakan berdiri. Oh ya, silakan berdiri. Apa itu teks berita? Ya, sangat luar biasa. Jadi di sini teks berita itu adalah teks yang menyampaikan informasi, kabar atau sesuatu mengenai peristiwa faktual dan aktual. Jadi teks berita itu anak-anak semua salah satu yang menyampaikan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi secara faktual, secara kebenaran dan secara aktual. Jadi itulah anak-anak kami semua mengenai pengertian dari teks berita. Jadi kita lanjut ya, masuk kita pada topik baru kita tentang mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Apakah ada anak-anak kami yang masih ingat atau sudah mempelajari tentang pengertian inspiratif? Jika ada, silakan berdiri. Ada tidak? Jadi cerita inspiratif ini atau inspiratif ini merupakan sebuah cerita yang menceritakan tentang pengalaman para tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi kita sebagai pembaca. Jadi anak-anak semua, jika kalian melihat cerita inspiratif itu adalah cerita para tokoh-tokoh yang pernah hidup, yang bisa kita jadikan sebagai landasan atau acuan atau pedoman kita dalam melakukan sebuah atau sesuatu yang akan kita kerjakan. Jadi itu adalah inspiratif yang menginspirasi kita. Jadi ada 4 anak-anak semua cara kita yang perlu kita lakukan saat kita mengidentifikasi itu cerita inspiratif. Jadi kepada anak-anak kami, tolong dilihat lembar kerjanya yang telah Bapak bacakan bagikan tadi. Ada 4. Di situ ada yang pertama tentang simpati, ada juga kepedulian, ada empati, dan ada perasaan. Jadi anak-anak kami semua, siapa yang bisa memberikan atau menyebutkan apa itu pengertian dengan simpati? Jika ada, silakan berdiri. Ada tidak yang bisa menyebutkan sama kita tentang pengertian simpati? Jika ada, silakan berdiri. Oh iya, baik. Jadi anak-anak kami semua, simpati itu coba dilihat LKPD-nya ada di situ, sudah Bapak sertakan pengertian daripada simpati, tolong dibaca. Jadi tolong didengarkan ya, biar Bapak bacakan. Simpati adalah rasa kasih sayang, senasib, sepernaungan, rasa suka, keikutsertaan, dan sepersetujuan terhadap perasaan orang lain. Jadi anak-anak kami semua, simpati itu adalah rasa kasih sayang kita kepada seseorang. Simpati kita, bagaimana rasa kepedulian kita terhadap seseorang tersebut. Itu yang dimaksud dengan simpati anak-anak kami semua. Jadi kalau anak-anak kami melihat sebuah cerita inspiratif, dan di dalamnya pasti ada berbagai macam rasa yang tertuang di dalam cerita tersebut. Jadi anak-anak kami semua, saat kita melakukan identifikasi, mencari, membaca sebuah cerita,
pasti ada 4 yang kita dapatkan, yang salah satunya adalah simpati ini. Jadi anak-anak kami sudah tahu kan apa itu simpati. Jadi Bapak ulang lagi, pengertian simpati ini adalah rasa kasih sayang, kepedulian, rasa keikutsertaan kita. Bagaimana rasa keikutsertaan kita di dalam kisah cerita tersebut. Yang kedua, ada kepedulian anak-anak. Apakah ada yang tahu tentang pengertian kepedulian? Jika ada, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, rasa kepedulian. Apa? Rasa kepedulian tolong dibacakan. Lihat LKPD-nya, di situ Bapak sudah memuat tentang pengertian rasa kepedulian. Bagaimana? Oh ya, biar Bapak jelaskan ya. Rasa kepedulian adalah sikap mengindahkan seseorang atau orang lain. Jadi rasa kepedulian ini adalah rasa yang dimiliki oleh seseorang, anak-anak kami semua. Bagaimana rasanya mengindahkan, bagaimana rasanya dia mempedulikan, memperhatikan orang lain tersebut. Jadi di sini adalah di dalam sebuah atau di dalam mengidentifikasi cerita inspiratif itu kita ada rasa kepedulian, bagaimana rasa kita terhadap orang lain tersebut, bagaimana rasa keingintahuan kita terhadap atau peduli kita terhadap orang tersebut. Yang berikutnya anak-anak kami ada empati. Apakah ada anak-anak kami yang bisa memberikan tanggapannya mengenai teks empati ini? Jika ada, disilakan. Ya, baik. Apa? Ya, silakan. Ya, baik. Di sini juga Bapak sudah memuat pengertian empati itu, anak-anak kami. Tolong didengarkan biar Bapak bacakan. Empati adalah kesadaran mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok yang lain. Jadi anak-anak kami di dalam LKPD ini Bapak sudah memuat apa itu pengertian empati. Di sini sudah disampaikan kesadaran mental, kesadaran kita, kesadaran jiwa, kesadaran emosional kita, bagaimana cara kita membuat atau merasa, bagaimana kita mengetahui diri kita atau keadaan kita tersebut, atau perasaan-perasaan dan juga pikiran-pikiran kita, bagaimana cara kita mengidentifikasinya. Itu adalah empati. Bagaimana empati kita terhadap orang lain, bagaimana empati kita terhadap kelompok-kelompok lain. Jadi itu adalah pengertian empati, anak-anak. Kita lanjut ya, pengertian yang keempat itu adalah perasaan. Biar saya Bapak bacakan dan tolong didengarkan, nanti Bapak suruh satu-satu untuk menyebutkan ulang ya. Perasaan adalah keadaan dalam kesadaran manusia. Jadi perasaan itu berada dari dalam hati seseorang. Bagaimana perasaan kita terhadap orang lain, bagaimana kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif, bagaimana kita bisa sadar dan melakukan penilaian yang menghasilkan hasil positif sehingga orang lain tidak terganggu dan tersinggung terhadap penilaian kita tersebut. Jadi itu adalah bagaimana perasaan kita, bagaimana isi hati kita terhadap orang lain tersebut. Jadi begitu anak-anak kami, di dalam mengidentifikasi cerita inspiratif ini ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah simpati, yang kedua kepedulian, yang ketiga adalah empati, dan keempat adalah perasaan. Jadi setelah kita mempelajari yang keempat ini anak-anak kami, di dalam LKPD ini juga ada contoh yang perlu kita kerjakan. Jadi cerita ini adalah manajer yang baik. Jadi anak-anak kami tolong dibentuk kelompok sebanyak 2 kelompok saja. Mari kita mengerjakan secara bersama-sama bagaimana cara mengidentifikasi cerita yang berjudul manajer yang baik ini. Jadi silakan dibentuk kelompoknya anak-anak. Iya, dibentuk kelompoknya, jangan keliru ya. Ya, biar Bapak jelaskan ya. Di dalam tugas kegiatan ini anak-anak kami melakukan pengidentifikasian. Kalian baca pertama kali atau yang pertama kalian membaca judul ceritanya.
secara menyeluruh, jangan hanya setengah-setengah, agar kalian bisa mengetahui bagaimana rasa empati, bagaimana rasa kepedulian, bagaimana rasa empati dan perasaan yang ada di dalam cerita itu. Contohnya di cerita manajer yang baik, jadi tugasnya nanti ada di bagian belakang ya, kisah si tukang kayu. Jadi itu yang diidentifikasi. Sebelum kita masuk di situ, biar Bapak dulu memberikan gambaran umum mengenai tugas kita ini, manajer yang baik. Jadi kita lanjut ya anak-anak, kita lanjut tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi contoh ini. Biar Bapak berikan contoh sama kita tentang manajer yang baik ini. Kita identifikasi keempat bagian yang tadi. Tolong didengarkan ya. Yang pertama, ungkapan empati. Nah, yang telah Bapak dapatkan atau yang telah contoh dari dalam contoh tersebut yang Bapak dapatkan, ungkapan empati dari contoh manajer yang baik ini, biar Bapak bacakan. Jika seseorang bertanya kepada Jerry tentang apa yang sedang ia kerjakan, dia akan selalu menjawab, jika aku dapat yang lebih baik, aku lebih suka menjadi orang kembar. Jadi itu adalah simpati atau ungkapan simpati dari perasaan si Jerry ini tentang manajer yang baik. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Silakan didengarkannya. Yang kedua, bagaimana ungkapan kepedulian terhadap cerita manajer yang baik ini. Di sini juga ada, sudah Bapak muat. Jika karyawan sedang mengalami hal yang buruk, Jerry selalu ada di sana, memberitahu karyawan tersebut bagaimana melihat sisi positif dari situasi yang dialami. Jadi anak-anak semua, itu adalah contoh ungkapan kepedulian yang terdapat di dalam teks manajer yang baik ini. Kalau kita baca secara menyeluruh isi teks manajer yang baik ini, pasti di dalamnya ada bagaimana ungkapan si Jerry ini, bagaimana dia memperhatikan karyawannya dalam segi sisi positif. Jadi itu adalah bagian daripada ungkapan kepedulian. Yang berikutnya itu adalah ungkapan empati. Dalam ungkapan empati ini, anak-anak semua, setiap kali sesuatu terjadi, Jerry dapat memilih untuk menjadi korban, atau dia belajar dari kejadian itu. Setiap ada seseorang menyampaikan keluhan, Jerry dapat memilih untuk menerima keluhan mereka, atau ia dapat mengambil sisi positifnya. Jerry selalu mengambil sisi positifnya. Jadi di dalam kegiatan atau ungkapan empati ini, Jerry selalu berpandangan positif setiap karyawan yang menyampaikan keluhannya. Dia tidak selalu merendahkan dan memandang negatif keluhan-keluhan karyawannya. Itu yang terdapat di dalam teks cerita manajer yang baik ini. Yang ketiga itu perasaan atau ungkapan perasaan. Nah, yang terdapat di dalam teks manajer yang baik ini ada ungkapan perasaan. Biar saya bacakan, silakan didengar. Jerry seorang orang luar biasa. Dia seorang motivator. Hebatnya bisa merasakan perasaan orang lain, peduli terhadap sesama, banyak disukai karyawan, dan selalu berpikiran hal-hal yang lebih baik, positif setiap harinya. Jadi anak-anak semua, itu adalah ungkapan perasaan yang terdapat di dalam cerita manajer yang baik ini. Begitu juga anak-anak kami melakukan nanti identifikasi terhadap cerita-cerita yang di belakangnya. Ini ada cerita kisah si tukang kayu. Kisah si tukang kayu. Jadi Bapak mengharapkan kalian juga bisa melakukan identifikasi sesuai dengan contoh yang Bapak berikan. Ya baik anak-anak semua, setelah pembelajaran kita selesai, maka mari kita menyimpulkan secara bersama-sama apa itu teks cerita inspiratif. Di sini juga Bapak sudah menyiapkan apa kesimpulan daripada teks cerita inspiratif tersebut. Adalah teks narasi serta komponen-komponen saat melakukan identifikasi pada sebuah teks inspiratif tentu tidak kewalahan lagi untuk menentukan dan menemukan informasi dari teks tersebut, yang dimana atau apa pengertian dari teks inspiratif ini adalah salah satu cerita yang menceritakan tokoh-tokoh yang telah ada dan menjadi inspiratif bagi kita sebagai pembaca, sehingga di dalamnya ada 4 bagaimana cara mengidentifikasi cerita inspiratif itu. Ada 1,
simpati, ada kepedulian, ada empati, ada perasaan. Jadi demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini anak-anak. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks ulasan. Sebelum kita berpisah-pisah, mari kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan pulang.